Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jika ada yang tidak jelas atau apa, langsung kasih tahu ya. Jadi saya nggak ngomong sendiri. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai GMP. Ya, jadi kepanjangannya ini ya, Good Manufacturing Practices ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan CPPOB. Cara produksi pangan olahan yang baik. Pangan olahan ya, ingat ya, manufacturing. Ya, jadi maksudnya proses yang besar, bukan skala dapur ya. Nah, bukan skala masak untuk konsumsi sendiri ya. Jadi pangan olahan ini untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak ya. Kalau skala rumah tangga masih boleh kita kenal dengan IRTP, industri rumah tangga pangan ya. Nah, jadi ya, GMP bahasa Indonesianya adalah CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik ya. Nah, jadi di sini dia memperhatikan aspek keamanan pangan ya, jadi supaya terhindar dari segala cemaran gitu dan yang hal-hal yang membahayakan konsumen ya. Nah, jadi kalau next week ya pertemuan sama Pak Dion ya HACCP, jadi dasarnya itu adalah GMP. Ya, kita tidak akan bisa memenuhi HACCP apabila tidak GMP terlebih dahulu. Ya, jadi pertama kita harus GMP. Ya, sebelum GMP sebenarnya GAP lagi kan, Good Agriculture Practices. Ya, baru Good Harvesting Practices. Ya, baru kita ketika pengolahan baru GMP, Good Manufacturing Practices. Ya. Nah, jadi kita di sini GMP ini mencegah tercemarnya pangan olahan ya oleh cemaran biologis. Ya. Pangan olahan ya beda dengan pangan segar. Pangan segar itu adalah buah dan sayur yang bisa dikonsumsi langsung. Ya, ini yang sudah diolah baik pun baik hanya sekedar dipotong ya. Jadi kategori olahannya itu ya sudah dipotong, dikemas itu minimalnya. Ya. Nah, tapi kalau mau dimakan segar itu adalah pangan segar, itu beda lagi. Ya, kalau pangan segar itu masuk peraturannya ke beda, bukan GMP ya. Nah, ya jadi dari cemaran biologis, kimia dan benda lain ya. Jadi yang mematikan ya, yang berbahaya ya. Jadi supaya mencegah juga hidupnya mikroorganisme ya. Nah, GMP ini tugasnya untuk mengendalikan proses produksi ya. Tujuannya apa? Ya, tentunya ya untuk menghasilkan pangan olahan yang bermutu ya, aman diproduksi, aman dikonsumsi ya dan sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, konsumen pasti maunya yang bermutu, enak ya. Yang pertama kita beli makanan enak dulu ya, enak baru bermutu ya. Nah, tapi kalau enak nggak bermutu nggak jadi kita beli. Ya, cantik gitu kan nggak jadi kita beli. Ya, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan ya, mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab ya. Jadi ini sebenarnya adalah komitmen ya, komitmen perusahaan untuk menghasilkan produk yang baik ya. Nah, jadi bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan. Ya iya, tentunya sekarang kan karena konsumen sudah sudah tambah pintar ya, ya pendidikannya juga dan nggak harus orang yang sekolah tinggi sekarang tambah pintar, sekarang orang bisa belajar lewat mana aja, media sosial kah apa segala macam gitu ya. Jadi dia tahu betapa pentingnya ya sesuatu itu ketika dilabeli dengan sudah ada izin BPOM-nya, pasti lebih aman dibandingkan yang tidak ada izin BPOM-nya seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan izin BPOM dan lain-lain, kita harus menerapkan GMP. Ya. Nah, jadi tentunya akan meningkatkan daya saing. Makanya sekarang ada istilah-istilah UMKM naik kelas gitu ya. Karena kan selama ini UMKM kan tidak mengindahkan atau tidak memikirkan masalah izin edar seperti itu. Nah, dengan adanya mereka sudah tersedia izin edar, mereka bisa menjual produknya dimanapun seperti itu ya. Nah, jadi lebih meningkatkan daya saingnya dan meningkatkan nilai jual dan seperti dan lain-lainnya ya, meningkatkan kepercayaan konsumen ya.
meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan. Ya, jadi GMP ini juga yang efisien. Di GMP ini nanti banyak yang kita tentukan. Hingga ya, jadi urutan kita produksi juga bagaimana supaya kita produksi lebih efisien. Ya, di sini juga diatur di GMP seperti itu. Nih, persyaratan food safety ya, keamanan pangan ya. Jadi tidak membedakan mau itu kecil, mau menengah, mau besar, harus aman. Ya, bukan kami kan industri kecil nggak apa-apa dong kami nggak aman gitu ya, nggak gitu ya. Bukan kita aman cuman yang mahal doang, yang murah juga harus aman ya. Pokoknya segala yang masuk ke dalam mulut kita harus aman seperti itu ya. Ini ada regulasi mengenai GMP ya, jadi ada undang-undangnya ya, jadi mulai dari tahun 92, lalu ini ada 2012 ya, Undang-Undang Pangan ya, lalu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Undang-Undang Label dan Iklan Pangan ya, lalu ada ada peraturan pemerintah PP ya, mengenai tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, lalu ada Permenperin, Peraturan Menteri Perindustrian ya tahun 2010 ini mengenai GMP ya, mengenai GMP tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Ini dia. 2010 Peraturan Menteri Perindustrian ya tentang GMP, Good Manufacturing Practices. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu sekilas mengenai peraturan Permenperin. Ya, di sini memperlakukan CPPOB sebagaimana tercantum ya untuk dalam memproduksi pangan olahan. Ya, jadi CPPOB itu merupakan acuan bagi industri pengolahan pangan, ya, pembina industri pengolahan pangan dan pengawas mutu dan keamanan pangan olahan. Ya, nah ada pasal-pasalnya. Nah, lalu ada bagaimana nih ada lengkap ya semuanya. Ya, nanti ini adalah bahan bacaan kalian ya. Ruang lingkup GMP apa aja yang perlu gitu kan. Nah, ini kita cek satu-satu nanti ya. Nah, lalu dalam pedoman ini apa? Pedoman itu adalah acuan yang bersifat umum ya. Nah, cara produksi itu apa? Cara, metode atau teknik meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan faktor produksi yang ada. Pangan olahan itu apa? Nah, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Ya. Bahan pangan olahan itu apa? Nah, ini ada definisi-definisinya semua. Ya. Nih, sanitasi apa? Usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit. Kegiatan sanitasi apa? Nah, lengkap di sini ya. Usaha yang dilakukan untuk mematikan jasad renik patogen ya dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar tidak membahayakan kesehatan manusia. Nah, air minum apa, air bersih apa, fasilitas apa, hygiene apa. Nah, ini beda ya hygiene sama sanitasi. Nah, hygiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Makanya saya selalu bilang, hygiene itu berhubungan sama personil, sanitasi berhubungan dengan lingkungan. Ya, itu bedanya. Tapi secara keseluruhan, maksudnya mereka berdua sama, yaitu menghindari perpindahan penyakit, gitu kan ya, berhubungan dengan kebersihan seperti itu, ya. Desinfeksi, tindakan usaha ya untuk mengurangi jumlah jasad renik ya, baik secara fisik ataupun kimia tindakannya. Ya, ini ada definisi-definisi. Ini ada definisi BTP ya. Jadi BTP ini mempengaruhi sifat produk ya. Jadi ada yang memiliki nilai gizi, ada yang enggak BTP ya. Tahu nilai gizi itu apa? Apa nilai gizi? Ayo, langsung pada mundur dari kamera nih. Ayo Atsal, apa gizi itu apa? Atsal. Anak THP nggak mungkin lah nggak tahu gizi. Ya, gampang ya gizi. Air gizi Atsal.
Open mic, gizi. Ayo. Iya, Bu. Iya, air gizi. Oke, ada respon yang lain? Silahkan. Apa itu zat gizi? Kalau yang ini ada tulisannya bisa tinggal kalian baca. Apa zat gizi? Ya silakan. Komponen penentu. Jangan googling lah. Komponen penentu. Apa kata googling? Apa komponen penentu apa? Lanjut deh nih. Biarlah mutu googling. Komponen penentu mutu pangan, Bu. Jadi mutu pangan itu hanya berdasarkan zat gizinya. Katanya iya, Bu. Katanya iya. Jadi kalau dia nutrisinya rendah, berarti mutunya rendah. Nutrisinya tinggi tapi dia tercemar, berarti bermutu. Ya. Apa itu zat gizi? Saya nanya, apa itu zat gizi? Siapa zat gizi itu? Apa aja zat gizi itu? Zat gizi itu kandungan yang ada di dalam produk makanan seperti vitamin, protein, karbohidrat, dan juga mineral, Bu. Oke, jadi zat gizi itu ada berapa kelompok? Ada 2. Apa? Ngangguk-ngangguk tapi nggak mau buka mic-nya. Makro. Zat gizi makro dan zat mikro, Bu. Oke, ya. Itu jangan sampai nggak tahu loh. Ya, jadi ada saking pinternya itu ketika ujian skripsi nggak tahu zat gizi itu apa. Ada. Ya, makro sama mikro apa ya makro? Ya, makro karbohidrat sama protein, Bu. Protein lemak, Bu. Nah, masuk pula air di situ. Siapa yang nyebut air? Yang mikro. Mikro mineral, Bu, mineral dan juga vitamin. Oke, ya mikro, vitamin, mineral. Nah, nanti turunannya itu harus paham. Ya, Bu, bergizi. Ini tinggi, Bu, antioksidannya, Bu. Dia antioksidan itu zat gizi, Bu. Antioksidan ada 2, ada yang zat gizi, ada yang nggak zat gizi. Jangan salah. Apa yang masuk zat gizi? Kalau dia vitamin A misalnya, vitamin C, itu kan juga bersifat sebagai antioksidan. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya komponen bioaktif yang lain kan bukan zat gizi, gitu. Ya. Nah, jadi harus tahu membedakannya. Oke, ini intermezzo aja supaya kalian yang kayak gitu aja masa nggak tahu gitu kan ya. Ini pertimbangan pemilihan tempat. Nah, ini ya, ini isinya lengkap ya. Jadi kita bahas satu persatu nanti di sini. Ya. Ini dia yang tadi ada di peraturan tadi. Ya. Apa aja yang aspek yang perlu kita pahami ya mengenai GMP ya, CPPOB. Lokasinya di mana, bangunannya bagaimana, tersedia tidak fasilitas sanitasi, mesin dan peralatannya bagaimana, bahannya bagaimana, pengawasan prosesnya bagaimana, produk akhirnya bagaimana, laboratoriumnya bagaimana, ya, karyawannya bagaimana, pengemasnya bagaimana, ya, label dan keterangan produknya bagaimana. Ini nanti yang mau kita buat. Ya, kita nanti ada tugas lagi kan. Nah, penyimpanannya bagaimana, pemeliharaannya bagaimana, ya, pengangkutannya bagaimana, semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Ya, terdapat pelatihan untuk karyawan, bagaimana kalau terjadi cacat produksi, ya, bagaimana teknik penarikan produk, ya, bagaimana kita pelaksanaan pedomannya, ya. Ini ruang lingkupnya. Dan semua itu tadi tersedia di ini susah ini, mengganggu banget ini Zoom-nya. Tutup. Oke. Nih ya. Ya, semuanya tersedia di sini. Ya, kita bahas satu-satu. Oke, lokasi ya, jadi jauh dari tempat cemaran ya, tempat pembuangan sampah ya, jangan di sebelahnya tempat pembuangan sampah akhir misalnya ya.
terus tidak berdebu ya, tersedia tempat pembuangan sampah ya. Jadi tempat pembuangan sampahnya harus rutin dibersihkan ya, pemeliharaan tumbuh-tumbuhan ya, lalu saluran air tidak tergenang ya. Jadi di sekitar tempat lokasi itu tidak ada saluran air yang tergenang. Pemeliharaan penanganan area rawan banjir, tidak boleh ditemukan adanya binatang di seluruh area. Ya, jadi misalnya kalian ada perlu pengeringan, terus pengeringannya terbuka matahari gitu kan, bagaimana kita meyakinkan bahwa tidak dilangkahi sama ayam gitu ya, tidak dicuil-cuil sama tikus gitu ya. Ya, jadi nggak bisa ya. Jadi harus tersedia tempat yang benar. Bangunannya ya, jadi bangunannya itu harus mudah dibersihkan. Ya, lantai, dinding, atap, ya, pintu, ya, semuanya itu harus bisa dibersihkan. Ya, dengan cara seperti apa? Dengan cara menggunakan bahan yang bisa dibersihkan. Ya, lantainya misalnya tidak menyerap air, dindingnya dicat, ya, catnya tidak terkelupas. Ya, atapnya ya, atapnya kan asbes sudah dilarang ya, jadi tidak menggunakan asbes yang seperti itu ya. Lalu dicat ya, jadi tidak ada yang rontok-rontok, cat atapnya jatuh seperti itu ya. Lantai ini tadi permukaannya rata, tahan air dan tidak licin. Bu, nggak mungkin dong kita sampai kayak gini, apalagi mau yang IRTP, industri rumah tangga pangan, seperti itu kan ya. Ya, tapi usahakan lantainya itu adalah keramik misalnya. Jadi bukan tanah ya, karena kalau tanah kan sumber mikroorganisme kan ya, nanti dia nguap apa segala macam gitu kan ya. Jadi yang penting mudah dibersihkan ya. Jadi harus dibuatkan kerbing ya. Jadi lantai dan dinding itu dia nggak bersiku sebenarnya, nggak kayak rumah mana tadi? Nggak ada ya gambarnya. Nggak kayak rumah kita siku gitu ya. Jadi agak miring gitu ya. Jadi bisa tidak nahan debu ya. Jadi kalau kalian lihat pojokan, pojokan itu siku kan. Nah, pojokan itu sumber nahan debu di situ. Ya, jadi harus mudah dibersihkan. Tapi Bu, kita adanya gitu, ya nggak apa-apa, tapi nanti terdokumentasikan bagaimana cara membersihkannya, berapa kali membersihkannya, ya. Itu kan untuk IRTP yang nggak ada masalah, karena kan memang menggunakan rumah, ya, rumah tangga seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke skala industri, ya harus dibangun dari awal yang memenuhi standar seperti itu. Ya, area basah disediakan saluran air dan lantai dibuat miring searah dengan aliran sehingga tidak ada genangan, ya. Dinding rata dan ditutup dengan permukaan bersih dan mudah dibersihkan. Hindari kayu ya, jadi jangan dinding kayu karena nanti kan dihinggapi rayap terus kayunya dimakan sama rayap terus rontok gitu kan ya. Nah, jadi pokoknya hindari yang bisa mengontaminasi seperti itu. Warnanya cerah, tidak ada retakan ya, retakan karena kan itu dia nampung debu, retakan tadi dan celah tadi. Nih barang diletakkan berjarak minimal 10 cm dari dinding, jadi nggak nempel gini. Ini kebetulan karena gambarnya semen ya. Ini semen atau apa? Katakanlah ini di gudang tepung ya. Ini katakan tepung lah. Saya karena nengoknya coklat gitu, saya kira sak semen gitu ya. Ya, jadi katakanlah ini sak gula ya. Jadi karung gula seperti itu. Jadi naruhnya itu nggak boleh nempel di dinding, ya karena harus mudah dibersihkan ya. Nah makanya jadi kalau kalian ke pabrik-pabrik biasanya ada jarak gitu kalau naruh barang ya. Nah, dinding itu minimal 2 meter dan antara dinding dan lantai tidak siku tadi ya, jadi melengkung dan mudah dibersihkan saya bilang tadi. Ya. Nih, atap dan rangka. Ya. Nah, jadi didesain untuk mencegah tumpukan kotoran dan mengurangi kondensasi atau pembentukan jamur. Ya, ini kalau misalnya pabrikan ya, jadi dibuat tinggi, anginnya apa namanya? Sirkulasi udaranya bagus seperti itu ya. Nah, struktur rangka terpelihara baik ya. Jadi jangan ada yang karat ya. Jadi jangan ada jaring laba-laba dan mudah dibersihkan seperti itu ya. Nah, tidak bocor berlubang di berbagai tempat masuknya binatang ya. Jadi kalau lubang itu kan tempat masuknya tikus ya. Cicak ini yang jarang dibahas. Yang sering dibahas itu selalu tikus, lalat
tikus, lalat. Cicak tuh nggak pernah dibahas. Kenapa? Karena ketika kita produksi, cicak tuh nggak kelihatan. Ya kan? Nah, coba kalau nggak ada orang bentar, langsung dia ribut. Cik, 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 cik. Saya paling benci banget sama cicak. Ya, tinggi minimal 3 meter ya, rata dan terang. Ya, jadi tinggi ya. Pintu dan jendela. Jadi biasanya yang bagus itu adalah yang otomatis. Ya. Jadi yang kita bayangkan ini adalah yang benar-benar apa maksudnya yang sesuai ya. Jadi kalau misalnya kalian ngebayanginnya yang UMKM ya nggak sesuai pastinya, tapi diusahakan supaya bisa nutup sendiri ataupun setidaknya ada SOP-nya. Bagaimana kalau kita buka pintu jangan lupa ditutup lagi seperti itu ya. Nah, terus misalnya supaya tidak tidak keluar masuknya sulit seperti itu ya. Ini dipakaikan ini misalnya ya plastik, ini pintu untuk otomatisnya ya tinggal dipasang gini doang kan ya jadi otomatis tertutup sendiri seperti itu. Lalu arah pintu itu biasanya keluar jadi tidak masuk debu. Kalau kita bukaannya ya, paham nggak? Coba sekarang kalian tengok pintu rumah kalian, bukanya ke dalam kan? Iya nggak? Ya, jadi silahkan masuk debu, katanya gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bukanya keluar, debunya kita torong keluar. Kita masuk, kita tutup lagi. Nah, tapi kalau bukaannya ke dalam, silahkan masuk debu, kan gitu. Ya. Nah, jadi arahnya itu memang benar diperhatikan seperti itu. Tapi kami mau buat, kemarin kami buat, industri rumah tangga pangan nggak apa-apa kok Bu, ya nggak apa-apa, jadi kan yang idealnya untuk industri besar, ya. Nah, pintu luar harus selalu tertutup ya, jadi nggak boleh buka tutup ya. Jika proses sering memerlukan penggunaan pintu luar, ya jadi digunakan plastik curtain ya atau pintu otomatis ya, jadi harus digunakan plastik curtain. Jadi kalau misalnya ini arus keluar masuknya tinggi, jadi setidaknya plastik ini menahan debu dari luar, nggak masuk ke dalam seperti itu ya. Oke, semua jendela harus tertutup atau dipasang kawat jaring untuk mencegah masuknya serangga. Ya, jadi harus ada kawat nyamuknya gitu ya. Nah, jadi nggak bebas serangga keluar masuk. Nanti tiba-tiba ada tawon masuk, kamu lagi megang pisau gitu kan ya, ngusir-ngusir tawon pula gitu kan ya, kan bahaya. Ya, terus nanti tiba-tibanya tawonnya hinggap gitu aja di atas produk yang sudah jadi kayak gitu kan ya. Nah, tinggi jendela dari lantai minimal 1 meter ya. Untuk area yang langsung berhubungan dengan produksi, hindari bahan kaca atau gelas, ya karena kan berbahaya ya. Nih, penerangan, ya jadi penerangan harus cukup untuk melakukan proses di tiap area. Lampunya itu harus diproteksi, jadi harus ada penahannya, ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu lagi produksi, lampunya pecah, pecahannya nggak masuk ke tempat produk kalian seperti itu ya. Semua air yang berhubungan dengan produk harus layak diminum ya, pipa atau selang harus dipelihara baik ya dan diperiksa secara berkala. AC harus diperiksa secara berkala ya, termasuk kondisi filter, air pendingin ya, jadi suhu ruangan itu harus dimonitor. Selanjutnya yang ketiga adalah fasilitas sanitasi ya. Fasilitas sanitasi pada bangunan pabrik ya, dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan ya, teknik dan hygiene. Tadi kita punya ada berapa? 18 elemen ya. 18 elemen ini GMP atau CTPOB yang harus dipenuhi ketika menyusun dokumen untuk izin edar BPOM. Tapi kalau izin edarnya dari Dinas Kesehatan ya, kalau kalian lihat makanan UMKM itu biasanya SPIRT ya. Jadi SPIRT itu untuk mengurus surat izin edar yang IRT itu industri rumah tangga pangan tadi itu nggak sampai 18 elemen ya. Jadi yang lab apa segala macam nggak harus tersedia lab. Nggak mungkin dong orang kerjanya di rumah tapi tersedia lab gitu kan ya. Nah,
Ini fasilitas sanitasi yang ketiga. Ya, jadi fasilitas sanitasi pada bangunan pabrik atau tempat produksi dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan hygiene. Yang perlu diperhatikan adalah sarana penyediaan air. Jadi, air yang digunakan untuk produksi atau kontak langsung dengan produk yang memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Ya, tadi makanya. Jadi kalau misalnya menggunakan air bersihnya, kemarin kita sudah cerita ya waktu pembukaannya air sumur gitu kan ya, jadi harus diuji secara berkala seperti itu ya. Kalau kita pakainya air pump, kita harus minta hasil ujinya dari orang pumpnya seperti itu ya. Nah, lalu sarana pembuangan air dan limbah. Jadi limbah segera dibuang agar tidak menjadi tempat berkumpul binatang, pengerat, serangga ya. Jadi tidak mencemari produk seperti itu. Ya, sarana pembersihan atau pencucian alat-alat dan bahan seperti itu ya. Lalu sarana toilet dan sarana hygiene karyawan ya. Sarana pembersihan atau pencucian yang memiliki sarana yang cukup untuk memungkinkan ada fasilitas ya sumber air panas untuk melarutkan sisa lemak dan tujuan desinfeksi peralatan ya. Terus ada sarana toilet ya tidak terbuka langsung ke area produksi ya. Jadi kalau misalnya tadi kita cerita lagi ya, kalau misalnya IRTP kan dia produksinya di rumah. Nah, jadi rumahnya itu harus produksi apa namanya? Produksi pangannya, pangan olahannya itu harus terpisah dari dapur rumah. Loh kok terpisah? Jadi gimana, Bu? Ya misalnya menggunakan ruangan yang tidak terpakai, misalnya di depan ada kamar kosong atau apa gitu ya, atau dibuat sekat ya, jadi dipisahkan untuk rumah tangga sama untuk produksinya. Nah, jadi ketika pun dia di satu rumah ada toiletnya, tapi ditutup toiletnya. Jadi kok ditutup gimana nutupnya? Kan ada disekat ya, misalnya beli sekat yang bisa diangkat juga nggak apa-apa kalau mau disekat pakai apa namanya, papan atau triplek juga nggak apa-apa, atau yang pakai apa, toilet itu loh, untuk yang bisa dibuka tutup gitu, ganti baju itu, ya bisa ditaruh di depan pintu. Jadi pintunya itu tidak mengarah langsung ke tempat produksi. Nah, sarana hygiene karyawan, ini juga yang harus kalian praktikkan ketika kalian mau mendesain layout suatu pabrik seperti itu. Di mana sarana hygiene-nya, di mana toiletnya, di mana tempat cuci tangannya, harus jelas. Ya, nanti di perancangan pabrik ya ada nama mata kuliahnya ya. Nah, jadi urutannya harus benar. Seperti itu. Fasilitas cuci tangannya, tempat kita ganti pakaian, ya apalagi sekarang kan COVID ya, jadi kita ketika produksi diwajibkan menggunakan masker, itu sudah pasti. Nah, sedangkan sekarang COVID, kita mau berangkat pakai masker, terus maskernya kita pakai langsung lagi untuk produksi. Enggak, maskernya diganti ketika mau produksi. Ya, jadi bukan menggunakan masker yang sama yang kalian pakai dari rumah. Ya. Lalu ada mesin peralatan ya, kontak langsung dengan bahan pangan ya, olahan didesain, dikonstruksi dan diletakkan sehingga menjamin mutu dan keamanan produk. Ya. Perhatikan persyaratan dan tata letak mesin atau peralatan ya. Jadi perlengkapan serta alat ukur. Udah mau mati lagi. Oke. Cepet-cepet ya, nanti sekali lagi 40 menit nih. Nah, bahan yang dimaksud ya, bahannya tadi ada bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, air juga masuk di situ dan BTP. Ini harus terdokumentasi dengan benar. Siapa yang jual bahan bakunya, dapat dari mana, kapan nganternya, siapa yang nganter, semuanya harus ada dokumennya. Ya. Perhatikan persyaratan bahan dan airnya ya. Lalu ada pengawasan proses ya. Pengawasan proses ini ya untuk menghasilkan pangan olahan yang aman dan layak konsumsi. Ya, jadi kita pengawasannya itu terhadap kontaminasi dan terhadap proses khusus ya. Jadi proses kontrolnya adalah terhadap raw materialnya, terhadap prosesnya, alat produksinya, lalu terhadap produk jadinya. Nah, untuk proses kontrolnya, misalnya setiap operasi produk harus memperhatikan aspek kontaminasi terhadap produk ya. Harus ada prosedur yang menentukan proses produksi bisa dilanjutkan atau tidak jika ada kontaminasi produk.
Ya, nah ini harus tersedia SOP-nya. Apa yang kita lakukan ketika tiba-tiba ketika lagi produksi ada kecoa di atas tempat produksi kita, ya kan? Menghentikan produksi, membuang kecoanya, membersihkan, apa segala macam, urutan-urutannya harus ada SOP-nya bagaimana. Ya, barang-barang work in process harus ada yang bertanggung jawab dan dilindungi dari kontaminasi. Ya, ini yang bertanggung jawab siapa terhadap pembersihan. Ini yang bertanggung jawab terhadap pemotongan siapa, harus jelas. Tapi Bu, kalau kita IRTP yang kerja ya cuma 1 orang Bu, ya kalian semua berarti yang bertanggung jawab dari hulu ke hilir seperti itu, ya. Produk akhir. Nah, diperlukan spesifikasi produk akhir dan persyaratannya seperti apa. Misalnya, apa namanya, bentuknya yang seperti ini, warnanya yang seperti ini, teksturnya yang seperti ini. Ya, jadi harus jelas spesifikasi produk akhir kalian. Ya, lalu kita identifikasikan produk kita. Ya, jadi setiap material ataupun produk yang belum maupun telah diproses harus diberikan identifikasi yang cukup. Ya, jadi traceability, jadi kemungkinan untuk melacaknya. Jadi harus dapat telusur, ya, jadi harus bisa ditelusuri. Ya, jadi berdasarkan identifikasi yang diberikan. Misalnya kita harus catat semuanya. Apa yang kita beli, tanggalnya tanggal berapa, jenisnya yang mana, suppliernya siapa, itu semua harus terdokumentasikan supaya bisa ditelusuri apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika proses. Ya. Lalu identifikasi proses 1 ada mesin dan operatornya siapa ya, ada catatannya ya. Nah, identifikasi proses 2 ya, lalu inspektor QC-nya, lalu ada supervisor dan sebagainya sampai proses akhir. Ya, jadi di sini ketika kita masukkan produk akhir kita ya, biasanya bisa kita masukkan QR code ya atau barcode. Ya, jadi untuk mengecek itu batch yang mana misalnya, ya. Laboratorium ya, jadi memudahkan industri untuk mengetahui secara cepat mutu bahan dan produk. Ya, jadi misalnya pasti ada lab-nya di tempat industri tersebut ya. Misalnya kita jualan sesuatu yang mengandung vitamin C. Jadi nanti akan diambil secara acak ya produk yang dihasilkan pada batch tersebut ya pada jam tertentu diambil sampelnya lalu diuji secara langsung di laboratorium apakah memenuhi atau tidak yang diinginkan persyaratannya ya kalau tidak berarti harus apa yang harus dilakukan nah itu harus terdokumentasikan lagi ya harus jelas urutannya ketika tidak memenuhi syarat apa yang harus kita lakukan harus ada SOP-nya lagi tahapan-tahapannya harus jelas ya nanti langsung kita telusuri apa yang membuat dia tidak bermutu seperti yang kita inginkan seperti itu jadi makanya semuanya harus terdokumentasi dengan baik agar bisa ditelusuri. Perhatikan kepemilikan laboratorium, cara berlaboratorium yang baik, GLP di sini ya. Nah, bagi yang tidak memiliki lab dapat menggunakan lab pemerintah ya atau swasta terpercaya ya. Jadi secara berkala mengujikan produk yang dihasilkan di industri tersebut ya. Jadi bisa pakai lab pemerintah atau swasta. Karyawan, hygiene dan kesehatan karyawan yang baik akan memberikan jaminan ya tidak mencemari produk. Perhatikan persyaratan karyawan, pakaian pelindung, penanggung jawab pengawasan, keamanan pangan. Nah, kalau karyawannya yang paling penting kita amati itu adalah personal hygiene ya. Jadi harus dilatih karyawannya bagaimana ya yang harus dilakukan sebelum melakukan produksi. Ya, harus tersedia ruang ganti karyawan. Ya, jadi harus ada pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan secara rutin untuk mencegah kontaminasi mikrobiologi terhadap produk. Ya, jadi sebagai contoh aja saya selalu cerita ya. Staphylococcus aureus itu di tangan kita itu jumlahnya berbeda. Ya, jadi ada yang membawa dalam jumlah banyak, ada yang membawa dalam jumlah sedikit. Ya, jadi orang-orang yang memiliki kecenderungan ya untuk memiliki apa namanya
kontaminasi yang tinggi di tangannya itu jangan ditempatkan bagian produksi, gitu. Ya, nah jadi jangan ditempatkan di produksi, ditempatkan dia di bagian yang lain, misalnya di gudang atau sebagai distributor, distribusi seperti itu ya. Nah, jadi harus menggunakan seragam kerja ya untuk mencegah kontaminasi produk. Nah, jadi kalau misalnya di rumah ya kita pakainya apron, jangan lupa ketika produksi pakai apron ya. Nah, jadi sekarang kita boleh nih karena online gitu kan praktikum di rumah gitu kan apa segala macam ya. Ya caranya yang benar gitu kan kalau mau produksi pangan olahan pakai apron, tutup kepala, masker, sarung tangan, hal-hal yang seperti itu ya harus dikerjakan gitu ya. Ini ruang ganti dan toilet, terjaga kebersihan dan sirkulasi udaranya. Perhiasan dan barang berharga tidak boleh dipakai di dalam pabrik ya. Jadi ketika mau produksi, cincinnya dilepas, gelang jam tangannya tidak digunakan ya. Itu hal-hal yang sepele tapi jarang diperhatikan ya, terutama untuk yang skala rumahan ya. Tapi kalau industri wajib ya, jadi tangannya bebas dari perhiasan. Ya. Peraturan dibuat untuk membersihkan sepatu setiap kali masuk ke area produksi ya. Setiap orang diharuskan menggunakan penutup rambut, fasilitas medis dan peralatan cukup ya. Dispenser air minum tersedia di area produksi, harus mudah dijangkau. Tempat minum harus dibuat dari plastik. Jadi jangan tersedia gelas kaca di situ mug yang pakai nama-nama karyawannya gitu kan ya. Nggak perlu ya pakai yang plastik aja karena lawan pecah nanti di ruang produksi kan. Harus disediakan tempat atau makan dan rokok di luar area ya. Nah, sanksi bagi setiap orang yang makan atau merokok, mengunyah permen karet ya atau meludah gitu ya. Jadi nggak boleh. Ini dia tadi ya. Tinggi, bersih, ya mudah dibersihkan ya, lalu urutan alatnya sesuai alur produksi. Nah ya, ini dindingnya bercelah-celah ya, nggak mulus ya, lantainya juga kotor ya. Pengemasan, penggunaan pengemas yang memenuhi syarat akan mempertahankan mutu. Ya, jadi pengemasnya harus jelas. Kalian nanti boleh lihat AMDK. Ya, AMDK yang paling gampang. Jadi kalau kalian beli yang botol 500 ml ya, 500 ml sama yang gelas itu nomor BPOM-nya beda. Kenapa? Karena bahan pengemasnya beda. Ya, nanti boleh dicek kalau nggak percaya ya. Jadi nomor BPOM itu tergantung dengan bahan pengemas. Kalau produknya sama, bahan pengemasnya beda, berarti kodenya beda. Nanti boleh cek. Ya, apa? Coba contohnya yang lain. Produknya sama tapi bahan pengemasnya beda. Apa? Teh botol. Nah, teh botol satu yang di kaca, satu yang di kotak. Ya, nah itu pasti beda nomornya. Apalagi produknya sama, kemasannya beda.